Ya. Kalau bisa semuanya on cam ya. Iya, Pak. Oke, silakan kalau mau dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Trisi. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok BIM 6B. Untuk kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait project collaboration dari MSIB sendiri. Untuk anggota kelompok saya terdiri dari Aji Kurniawan, Muhammad Rizky Pratama, Andika Panji Setiawan, Lukmanul Hakim, Robi Males, Muhammad Jamzami Setiawan, dan Gali Asmara yang sedang berhalangan hari ini. Eh, s- Selanjutnya, untuk melaksanakan kegiatan, melakukan tugas project collaboration ini, eh, yang kelompok kita menggunakan beberapa software, yaitu ada AutoCAD, ada SketchUp, ada Canva, Enscape, dan juga Zoom. Selanjutnya, untuk divisinya hotel bisa dilanjutkan ke untuk taman dipersilakan. Mungkin dia dulu. Maaf. Baik, terima kasih Abrar. Di sini saya ingin menjelaskan definisi hotel. Hostel atau hotel adalah rumah-rumah besar yang disewakan terbuka untuk umum untuk menginap dan bersantai. Selama menginap, para penginap dikoordinir oleh seorang host atau tuan rumah dan semua tamu harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh host atau tuan rumah. Kalau menurut KBBI sendiri, hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat penginap dan makan orang yang sedang dalam perjalanan. Lanjut. Untuk jenis-jenis hotel sendiri, berdasarkan lokasinya, yaitu ada resort hotel, yaitu hotel yang berlokasi di daerah hotel, yaitu hotel yang berlokasi di daerah pegunungan. Lalu ada beach hotel, yaitu hotel yang berlokasi di dekat pantai. Ada city hotel, yaitu hotel yang berlokasi di perkotaan. Ada highway hotel, yaitu hotel yang berlokasi di tepi jalan bebas hambatan dan biasanya di perbatasan antara dua kota. Lalu ada airport hotel, yaitu hotel yang berlokasi dekat dengan lapangan terbang. Dan yang terakhir ada conventional hotel, yaitu hotel yang dapat menampung kegiatan pertemuan skala besar maupun skala kecil. Untuk lebih lanjut pengertian tentang hotel konvensi, dikutip dari tulisan Convention Hotel di Kulon Progo dengan pendekatan arsitektur tropis yang ditulis oleh Prasetyo. Hotel konvensi atau convention hotel adalah hotel yang dirancang untuk keperluan orang-orang yang menyelenggarakan konvensi. Convention hotel biasanya terletak di pusat kota dan area bisnis, berfungsi menyediakan fasilitas, layanan, dan kemudahan akomodasi yang disesuaikan dengan karakter para pelaku konvensi. Nah, untuk klasifikasi hotel sendiri ada beberapa, tapi di sini saya hanya menjelaskan klasifikasi hotel bintang 4. Untuk hotel bintang 4 memiliki beberapa spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kamar minimal 50 kamar, termasuk minimal 3 suite room dengan luasan 48 meter persegi. Yang kedua, ukuran kamar minimum, termasuk kamar mandi 24 meter persegi untuk kamar single dan 28 meter persegi untuk kamar double. Yang ketiga, ada ruang publik
dengan luas 3 meter persegi dikali jumlah kamar tidur. Minimal terdiri dari kamar mandi, ruang makan lebih dari 100 meter persegi, dan bar lebih dari 45 meter persegi. Lalu ada pelayanan akomodasi, yaitu berupa penitipan barang berharga, penukaran uang asing, postal service, dan antar jemput. Lalu ada fasilitas penunjang berupa ruang linen lebih dari 0,5 meter persegi kali jumlah kamar. Lalu ada ruang laundry lebih dari 40 meter persegi, dry cleaning lebih dari 20 meter persegi, dapur lebih dari 60% dari seluruh luas lantai ruang makan. Dan yang terakhir ada fasilitas tambahan berupa pertokoan, kantor biro perjalanan, maskapai perjalanan, drugstore, salon, function room, banquet hall, serta fasilitas olahraga dan sauna. Untuk program ruang hotel convention yang kami buat sendiri, di kelompok ruang private, itu ada jenis ruang hotel. Yang pertama ada standard room, yang kedua ada deluxe room, dengan total luasan 9.945. Lalu ada ruang pertemuan dengan grand ballroom dan ballroom 1 dengan jumlah total 4.056 meter persegi. Lalu ada kelompok ruang kegiatan publik. Di dalamnya ada ruang kegiatan penerima, termasuk lobby, resepsionis, lounge, executive lounge, dengan total luasan 1.560. Lalu ada ruang pelayanan khusus, yaitu retail, restoran, kafe, bar, and cocktail dengan total luasan 2.847. Lanjut. Masih di kelompok kegiatan publik, ada ruang kegiatan rekreasi, yaitu fitness center dan spa sauna dengan total luasan 432 meter persegi. Lalu ada ruang kegiatan rekreasi outdoor, ada swimming pool indoor, ada kolam ikan, ada jogging, amphitheater dengan total luasan 1.303,2 meter persegi. Lanjut. Dengan rekapitulasi total ruang dari kelompok kegiatan private itu ada 14.001 meter persegi, lalu di kegiatan publik ada 6.147 meter persegi, di kegiatan servis ada 163,2 meter persegi dengan jumlah 20.311,2 meter persegi, 4 meter persegi. Jadi total rekapitulasi ruangnya sebesar 24.373,44 meter persegi. Lanjut. Untuk selanjutnya adalah konsep hotel yang akan dijelaskan kembali oleh Abrar. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, selanjutnya itu konsep hotel. Yang pertama itu dari namanya sendiri. Nama hotel ini yaitu Converse Hotel. Nah, Converse itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya berkumpul. Jadi hotel ini memiliki fungsi sebagai tempat tinggal sementara dibuat menjadi sebuah tempat untuk memenuhi kebutuhan dari lingkungan sekitar sekaligus terintegritas. Yang kedua, environment. Hotel yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kegiatan lingkungan sekitar. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memfasilitasi lingkungan pendidikan, pemerintahan, maupun perkantoran. Selanjutnya yaitu menggabungkan unsur budaya. Budaya adalah salah satu hal untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara memakai unsur dari salah satu budaya Betawi. Yang keempat adalah berkelanjutan. Bangunan Indonesia sekarang harus memenuhi konsep berkelanjutan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah eh,
shape transformation dari bentuk bangunannya sendiri, yaitu bentuknya diambil dari pagar dari rumah Betawi, yaitu seperti bentuk perisai, yang ditransformasikan menjadi bentuk seperti pil dua dan ada lingkaran satu di tengah, dan digabungkan, terus menjadi kotak, dua kotak dengan adanya jembatan. Untuk transformasinya sendiri, bentuk transformasi secara 3D itu seperti ini. Nah, itu memiliki dua tower dan dihubungkan dengan jembatan. Dan di sini kita menggunakan eh, menggunakan SketchUp, yaitu diffusion untuk mendapatkan referensi bangunan yang kita akan buat. Selanjutnya eh, terkait dengan analisis site, Robi dipersilahkan. Terima kasih. Izin melanjutkan materi untuk slide ini, yaitu mengenai set background. Nah, di set background ini meninjau daerah tapak yang berlokasi pada alamat Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, dengan titik koordinat -6.415048 Lintang Selatan dan 106.889845 Bujur Timur. Jenis bangunan yang akan dibangun di lokasi ini yakni hotel dengan 13 lantai dengan lebar bangunan 135 kali 30 meter dan dengan luas tanah 200 kali 200 meter. Nah, jadi pada kawasan geografis tapak yang berada di Kota Depok ini, membangun hotel di daerah Depok itu memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya pilihan menarik bagi investor dan pengembang properti, yang mana Depok ini memiliki akses yang mudah ke Jakarta, pusat ekonomi dan bisnis Indonesia. Dengan adanya jalur transportasi seperti kereta api dan jalan tol, Depok menjadi lokasi yang strategis untuk pembangunan hotel. Next, slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu set analisis untuk musim. Di set analisis musim ini, data ini diperoleh dari Redesign, yang mana menunjukkan tentang musim di Kota Depok dalam kondisi per 3 bulan. Kota Depok itu memiliki iklim hutan hujan tropis, hangat hingga panas, lembab dan basah tanpa musim yang jelas, meskipun bulan-bulan tertentu mungkin lebih basah dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ini akan dijelaskan secara detail tiap per 3 bulannya. Untuk 21 Desember hingga 20 Maret, di situ diterangkan untuk cuacanya itu musim hujan sering lembab, untuk suhu minimal rata-ratanya itu 24 derajat Celcius, suhu maksimalnya 31 derajat Celcius, anginnya biasanya berangin sering tenang, jarang angin kencang, curah hujannya berawan secara berkala, jarang jelas. Lalu dilanjut 21 Maret hingga 20 Juni. Untuk cuaca musim hujan sering lembab, suhu minimal 24 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius. Biasanya tenang, seringkali berangin, jarang terjadi angin kencang. Curah hujannya seringkali berawan, sebagian jarang. Untuk 21 Juni hingga 20 September, itu cuacanya musim hujan berkurang, biasanya lembab. Suhu minimal 23 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius. Sering tenang, kadang-kadang berangin kencang, jarang disertai angin yang kencang. Curah hujannya seringkali berawan, sebagian jarang yang jelas. Lalu untuk 21 September hingga 20 Desember, cuacanya musim hujan biasanya lembab, suhu minimal 24 derajat Celcius, suhu maksimal 32 derajat Celcius, biasanya tenang, seringkali berangin, jarang terjadi angin kencang. Curah hujannya yaitu kadang-kadang berawan, sebagian jarang cerah. Nah, untuk di gambaran di bawahnya yaitu pendingin dan pemanas. Untuk pendingin dan pemanas, di sini terdapat suhu
untuk di tanggal 21 Desember hingga 20 Maret ini terdapat simbol warna kuning dan merah yang mengartikannya ini cukup tinggi untuk suhu. Lalu di 21 Maret hingga 20 Juni itu sangat tinggi. Lalu di tanggal 21 Juni hingga 20 September ini juga sangat tinggi. Lalu dilanjut 21 September hingga 20 Desember juga sangat tinggi. Nah, di sini dijelaskan untuk frekuensi pendinginannya ini bisa dapat disimpulkan di lokasi ini memerlukan energi untuk pendinginan setiap hari karena kondisi yang panas dan tidak perlu lagi pemanas seperti yang biasa digunakan pada negara musim. Untuk polusi udaranya itu memiliki situasinya sedikit naik dari angka persentase rata-rata normal. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut nantinya perlu adanya penghijauan atau ada area taman pada area tapak tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu set analisis angin. Untuk angin ini, untuk di tanggal 21 Desember hingga 20 Maret, di sini terdapat simbol hijau yang arti angin yang sangat tenang dengan persentase 44% jam. Dilanjut 21 Maret hingga 20 Juni, sama halnya simbol hijau mengartikan tenang dengan persentase 55% per jam. Lalu 21 Juni hingga 20 September juga tenang dengan persentase 54% jam. Dilanjut 21 September hingga 20 Desember itu juga tenang dengan persentase 55% per jam. Ya, untuk gambaran di bawahnya itu analisis mataharinya. Untuk matahari ini di tanggal 21 Desember hingga 20 Maret ini rata-rata sinar matahari hariannya ini 6,3 jam dan rata-rata awan hariannya 6,1 jam. Ditotalkan menjadi rata-rata 12,4 jam. Dilanjut tanggal 21 Maret hingga 20 Juni, rata-rata sinar matahari hariannya itu 7,9 jam dan rata-rata awan hariannya itu 4 jam dengan total rata-rata 11,9 jam. Dilanjut 21 Juni hingga 20 September, rata-rata sinar matahari hariannya ini 8,2 jam, rata-rata awan hariannya itu 3,7 jam, dengan total 11,9 jam. Untuk tanggal 21 September hingga 20 Desember, sinar matahari hariannya ini 6,6 jam dan rata-rata awan hariannya ini 5,8 jam dengan total rata-rata 12,4 jam. Slide selanjutnya. Ya. Untuk respon arsitektural dari keempat gambar ini yang untuk iklim ini dapat disimpulkan menunjukkan bahwa orang lebih cenderung menghabiskan waktu di luar ruangan pada hari-hari yang menyenangkan atau hangat dengan angin sepoi-sepoi atau tidak ada angin dengan frekuensi sebesar 69%. 69% ini yang terdapat pada gambar pertama ini, yang arsitektur respons. Lalu orang juga cenderung menghindari berada di luar ruangan pada hari-hari yang panas atau dingin dengan angin kencang atau tidak ada angin dengan frekuensi sebesar 31%. 31%. Ya. Next, slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu mengenai shading. Dari banyaknya shading yang terdapat di pre-design, kita memilih dua arah yaitu barat dan timur, yang mana dua arah ini, timur dan barat ini, yang memberikan sinar matahari yang tidak bermanfaat. Untuk slide ini itu mengenai sisi bagian barat, yang mana ini akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar ini terasa sangat signifikan dan sangat tinggi, maka sangat diperlukan shading. Nah, di redesign ini merekomendasikan shadingnya itu Automate, Billings, Eggcraft, dan Soleil.
Ya, next selanjutnya. Lalu di sisi bagian timur ini juga sama, akan sering terkena sinar matahari tidak bermanfaat. Dampak dari sinar ini akan terasa signifikan dan sangat tinggi, maka sangat diperlukan shading. Sama halnya yang berada di barat, direkomendasikan itu menggunakan Ultimate Balance, Ecrat, dan Breeze Soleil. Slide selanjutnya. Ya, untuk, untuk slide selanjutnya ini akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya eh, kita akan melanjutkan dari daftar gambar kerja. Pertama, set plan, yaitu set plan berasal dari ini lahan kosong sebelah kanan atas dan di bawahnya. Nah, itu hotel mengarah dan menghadap ke arah barat daya. Berasal kita dimulai dari arah timur. Ke arah timur, dari kanan ke kiri itu melalui ada pintu gate untuk masuk area mobil, dan dari pintu gate ini menuju ke arah barat dan melaju ke drop off area. Dari setelah itu drop off area mobil bisa berparkir di sebelah barat daya dari hotel. Nah, area parkir di sana terdapat area parkir mobil, area parkir motor yang berkapasitas untuk motor kurang lebih 50 motor dan mobil 25 mobil. Dari area parkir kita melanjutkan ke arah penghijauan yang sebelah barat daya ini. Sebelah barat itu area penghijauan sampai area ikan, kolam ikan. Terdapat kolam ikan di sebelah barat dari bangunan hotel. Dari kolam ikan kita berlanjut ke arah area jogging yang terdapat di arah timur laut dari bangunan hotel. Area jogging ini cukup luas dan terdapat banyak area penghijauan di situ dan pohon-pohon untuk area taman. Dari area taman ini kita bisa menyaksikan area teater dan terdapat di paling pojok kanan atas itu terdapat area amphitheater. Untuk pintu keluarnya sendiri itu terdapat dari sebelah timurnya tempat parkir mobil. Nah, itu untuk exit mobil. Kita bisa selanjutnya slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini terdapat denah lantai satu. Denah lantai satu terdapat dari area komersil, area lobby. Area lobby sendiri ini merupakan bagian penting dalam hotel, mewakili ruang padat akan aktivitas sirkulasi pencapaian, berfungsi sebagai pusat informasi, ruang tunggu, dan mem- yang paling penting itu memberi kesan bagi pengunjung sehingga membutuhkan area lobby ini tuh perhatian khusus dari developer. Selain area lobby, terdapat area komersil. Area komersil ini biasanya untuk lalu lalang orang atau pengunjung, tamu, atau terdapat untuk eh, ar- untuk
sidang atau acara-acara lainnya. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, Dena lantai 2. Dena lantai 2 ini terdapat dari semua pojok kanan kiri atas itu terdapat gudang. Selain gudang, ada konvensi, area konvensi. Area konvensi ini didefinisikan sebagai tempat yang menyelenggarakan kegiatan utama program konvensi dan pameran ada baik dari skala nasional maupun internasional. Dan biasanya area ini cukup luas. Setelah Dena lantai 2, kita beranjak ke Dena lantai 3. Dena lantai 3 terdapat ruang dining area, kitchen. Dining area ini biasanya digunakan untuk tempat makan dan kitchen untuk masak. Dan selain itu terdapat ruang konvensi. Itu konvensi seperti biasanya di lantai 3 ini untuk digunakan area, biasanya dibuat untuk area pernikahan, ajang pernikahan, disewakan untuk acara pertemuan-pertemuan khusus, seperti itu. Setelah Dena lantai 3, kita berlanjut ke Dena lantai 4. Dena lantai 4 terdapat terdapat ruang kafe, swimming pool, tempat gym, spa dan sauna, fitness center. Area cafe ini biasanya untuk kita kopi-kopi, untuk para tamu-tamu untuk bersantai diri, seperti itu. Dan swimming pool juga untuk pengunjung, bagi pengunjung yang membawa keluarganya untuk berkreasi, untuk merilekskan semua badannya. Dan selain itu, ada ruang sauna untuk bagi orang yang fitness center, terdapat sauna, tempat gym, dan kit area untuk area bermain anak. Cukup sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Aji. Baik, selanjutnya ada Dena lantai tipikal, yang di mana Dena tersebut terdapat sudah masuk ke area kamar-kamar, di mana di dalam Dena ini kita memiliki dua kelas kamar, yang di mana kamar pertama itu kita memiliki kamar standar, yang di mana kamar standar itu ada di bagian tengah. Boleh Bang Abrar tunjukkan nah, itu kamar standar, yang di mana kamar standar itu dengan luasnya ini 25 meter persegi, dengan kapasitasnya itu 2 orang, dan juga ada yang kamar kamar itu single bed, ada satu kamar. Dan juga dan satu lagi tuh kamar di lab. Kamar di lab itu kita memakai dengan luasnya 50 meter persegi, dan kapasitasnya 2 orang atau double bed atau queen. Nah, lanjut di sebelah kiri itu terdapat 4 lift, kiri dan kanan dari gedung satu maupun gedung kedua. Itu memiliki 4 lift untuk para penginap yang di hotel tersebut, dan kita juga memiliki dua dua lift khusus untuk barang, itu untuk anggota karyawan, dan satu tangga darurat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita kita terinspirasi dari fasad, yang dimana fasad tersebut inspirasinya kita dari motif batik wajik, yang dimana motif wajik itu yang ada di Jakarta, yang dimana motif dari wajik itu kita memakai di bagian area di lantai satu, lantai 2 dan 3, di bagian konferensi dan konvensi. Lalu di atasnya itu
Pas yang atas kita masuk ke mulai ke area kamar, itu kita memakai motif wajik tapi yang kebalik, jadi kita memanjang. Dan juga kita memiliki satu penghubung, yaitu jembatan. Oke, selanjutnya boleh yang bawahnya Bang Abrar. Nah, di sini itu tampak kanan dan tampak kirinya sama yang tadi dari motif wajik itu kita bikin memanjang. Oke, selanjutnya. Nah, kita masuk ke potongan A atau masuk ke denah strukturnya. Dari sini tinggi dari tinggi tinggi dari struktur itu kita memakai 3 meter. Namun ada yang beda karena di lantai 3 menuju lantai 4 itu kita terdapat satu kolam renang. Maka dari itu karena lantai yang seharusnya kita pakai 3 meter, jadi kita lebihkan semeter, jadi 4 meter khusus untuk di lantai 3 dan 4 yang di bagian area kolam renang tersebut. Agar terciptanya kondisi yang luas. Jadi khusus penginap yang di sana tuh em, apa ya dibilang bisa merasakan suasana atau keramaian yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya, Bang Abrar. Nah, dari sini kita itu ben- memakai struktur kolom dan beton betulang yang di mana struktur tersebut kita memakai 60 kali 60. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dana kerja ini. Selebihnya mohon maaf, mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang master budget dari hotel yang kami rencanakan. Pada proses pengadaan atau pekerjaan awal, hotel kami memerlukan biaya untuk pekerjaan tanah itu sekitar 86.250 juta. Kemudian biaya biaya proyek fisik itu total dengan harga 417.500.000 rupiah. Kemudian hotel kami terdiri dari 13 lantai dan top floor kemudian dan juga kolam renang yang menghabiskan total harga sebesar 118.434.750.000. Kemudian perlengkapan bangunan yang terdiri dari 13 item seperti yang terlihat pada tabel yang menghabiskan total biaya sebesar 127.034.750.000. Kemudian perlengkapan non-standar dari bangunan ini terdiri dari 2 item yang menghabiskan total biaya sekitar 3.943.073.920 rupiah. Kemudian ada pekerjaan fix equipment yang menghabiskan total biaya 5.921.737.500 rupiah. Kemudian biaya jasa profesional yang terdiri dari biaya arsitek dan pengawas, kemudian kontraktor yang menghabiskan biaya 20.133.907.500 rupiah. Kemudian biaya administrasi sebesar 2.368.650.000 rupiah. Kemudian total biaya dari seluruh pembangunan hotel kami ini menghabiskan biaya sebesar 309.093.970.850 rupiah. Kemudian pendapatan sewa office dari hotel kami sebesar 9.600.000.000 rupiah untuk per tahunnya. Kemudian pendapatan sewa area publik per tahunnya itu sebesar 38.480.000.000. Kemudian pendapatan dari sewa hotel untuk unit hotel itu ada 2 yaitu standar room dan deluxe dengan pendapatan per tahun dari kedua jenis kamar tersebut 4.536.000.000 rupiah. Kemudian pendapatan public hotel yang terdiri dari restoran, sauna, meeting room, fitness, dan cafe sebesar 11.610.000.000.
Dengan total pendapatan dari seluruh pendapatan, hotel ini adalah 64 miliar 226 juta. Kemudian biaya tetap dari hotel ini sebesar 28 miliar 299 juta 898.542,5 rupiah. Kemudian pendapatan bersih dari hotel ini sebesar 34 miliar 129 juta 796.384,63 rupiah. Dengan perhitungan di atas, hotel ini jadi dari perhitungan di atas dapat diperkirakan pengembalian investasi pada bangunan hotel yang kami buat itu 9 tahun, kurang lebih 9 tahun 1 bulan. Mungkin itu saja, dilanjutkan oleh teman saya. Ya, bisa dipersilakan untuk Lukman. Ya, selamat sore Kak Rido dan teman-teman. Di sini saya ingin menjelaskan untuk impresi depannya ya. Sudah dirender seperti ini Kak. Mungkin sudah dijelasin pada teman-teman juga. Mungkin yang kurang sih nampak lampu aja sih. Di sini ada jogging tracknya di depan. Kemudian tempat ngedrop orang. Di sini ya tadi. Nah, di sini ada kolam, kolam ikan mungkin yang tadi teman-teman bilang. Eh, Nah, di sini untuk kolam renangnya di lantai 4 yang sudah dipagar ya. Nah, di sini untuk ruangan untuk kamar tidurnya buat buat 2 orang. Eh, Nah, di sini kamar mandinya sudah ada TV, kemudian tempat buat mungkin buat berias atau buat make up atau buat kerjakan tugas. Di sini penampakan buat toiletnya sudah ada wastafelnya, kemudian cermin, sudah ada showernya. Ini buat di taman depannya sih Kak Rido. Eh, jadi itu bisa buat nikmati sunset juga, buat nongkrong-nongkrong sambil cari cari teman baru gitu. Ini mungkin penampakan di waktu pagi hari ya, buat jogging tracknya bisa nikmatin udara pagi karena pohonnya cukup cukup besar juga sih. Hmm, Ini ya sekitar jam 8 sampai jam 9 sudah ada aktivitas orang-orang buat lewat gitu. Ini ketika mulai senja sih kelihatan mataharinya udah mulai terbenam. Hmm, Ini penampakan dari sekitar arah dekat yang tadi buat jogging track itu buat apa? Orang duduk-duduk, orang santai, aman. Ini bagian lawannya banyak banget pohonnya luar biasa. Ini jogging track tadi sekitar sore-sore sekitar jam-jam 4-an gitu sih renderingnya. Sekian dan terima kasih. Ada Selanjutnya ada video. animasi. Kita Ya, wait. animasi. Ya. Ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Lain. Kelihatan nggak teman-teman? Wait. Ini ya.
Tes, tes. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, cuman nggak ke play itu ya. Play ya? Sip. Belum ke play. Nah, Oh, udah. Oke. mungkin saya ulang deh. Boleh, boleh. Oh, udah. Keren desainnya tanpa kolom nih. Mantap nih. Yang kayak di mana itu ya? Yang kayak di Pak Zaid pernah presentasi ya? Nggak ada kolomnya, mantap. Oke, gitu Pak Arkarido. Terima kasih. Ya, eh, itu aja buat presentasi MSIB kali ini. Mungkin dari Pak Rido. Oke, udah selesai berarti ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih teman-teman atas presentasinya. Cukup komprehensif, cukup jelas terutama di faktor desain. Dan desainnya cukup bagus menurut saya pribadi. Cuman ada beberapa pertanyaan dan hal-hal yang belum dijelaskan. Mulai dari tadi yang menjelaskan siapa? Robi tadi ya. Masalah energi pendingin. Nah, itu belum dijelaskan energi pendingin itu solusinya itu secara alami atau buatan. Dan kalaupun buatan, ada nggak hitungan analisisnya untuk AC-nya? Terus pertanyaan selanjutnya, isu sustainable. Tadi belum dijelaskan juga ya. Yang ada di dalam desain, pengaruh sustainable-nya itu apa aja? Dan yang ketiga, pertanyaan saya itu tadi aspek sosial. Itu belum dijelaskan secara terperinci dari desain itu yang memberikan dampak ke lingkungan sekitar itu apa? Mungkin itu aja. Kalau mau dijawab silahkan. Mungkin saya jawab. Hmm. Jadi, untuk sosialnya sendiri itu terdapat. Jadi, kenapa? Jadi, untuk memenuhi konsep sosial ini, di bangunan ini ada beberapa apa, komersil yang dimana komersil ini eh, apa menggantikan kayak apa membantu orang-orang buat ada lapangan kerja atau ruangan buat mereka eh, membuka lapangan kerjanya. Yang kedua itu ada sebuah amfiteater yang di sebelah pojok itu yang berbentuk segitiga. Nah, amfiteater itu kenapa dibuat sosial? Karena itu bisa memenuhi segala kegiatan dari pemerintahan, kantor maupun pendidikan yang di mana mereka bisa membuat sebuah event di sana. Terus di lain sisi selain tidak ada event, sosialnya itu bisa dibuat kayak tempat nongkrong juga karena di situ banyak tempat duduk juga. Oke, mungkin nanti ditambahin di slide ya, Abdar ya, buat penjelasan yang isu sosial tadi itu ya, Oh ya Pak. revisinya nanti. Dan tadi yang sustainable, ada Mungkin penjelasannya. yang sustainable ini eh, di bangunan ini memiliki banyak apa ruangan hijau yang dimana bisa menyerap air hujan lebih banyak. Selain itu eh, penggunaan material yang itu Pak apa yang ramah lingkungan. Nah, itu juga nanti ditambahkan di slide ya, maksud maksud saya kalau emang sebagai jatuhnya kan reservoir tuh penampungan air hujan, Ya Pak. kapasitas dia tuh seberapa besar daya tampungnya, dan mungkin ada mungkin gambar perencanaan sumber resapan atau apa kayak gitu ya, ditambahkan Ya. lagi. Dan tadi yang satu lagi pertanyaan saya, energi pendingin, penjelasannya tuh
Apa pendinginan secara alami bukan dari bangunan atau pendingin buatan seperti AC? Kalaupun AC tadi, saya butuh hitungan pastinya karena kan apa ya, kebutuhan itu berpengaruh kepada nilai investasi dan berapa besarnya kebutuhan AC itu kan kita perlu tahu berapa BTU untuk bangunan itu. Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk pendinginan kemungkinan memakai AC Pak, tapi kalau untuk perhitungannya saya tahu Pak. Hmm, mungkin bisa dicari Robi ya. Itu kan ada tuh, maksud saya hitungan kasar aja per meter perseginya atau per meter kubik itu kan ada hitungan BTU-nya tuh. Nanti bisa ketahuan tuh penggunaan AC seberapa besar, pengaruhnya nanti ke biaya investasi juga. Hitungan kasar aja. Mungkin setelah ini nanti ditambahkan bisa kan. Ya baik Pak, Hmm. kasih Pak saran. Gitu. Oh, satu lagi pertanyaan saya tadi yang masalah hitungan master budget. Itu harga per meter untuk pembangunan 3.950.000 apa udah sesuai dengan tahun sekarang atau data lama itu ya? Izin Pak Ridho, Ya. dari yang saya cari itu kan untuk tanah di sekitaran Depok perkisaran 3 sampai 7 juta. Mm-mm. Mungkin kita mengambilnya yang terendah mungkin Pak. Itu sih Pak. Untuk harga tanah, kalau untuk harga Ah, bangunan, bangunannya boleh Mas Zamzami? Kalau bangunan sih kita ambil referensi, Mas. Referensi sebenarnya contoh perhitungan dari yang dikasih Pak Rizky aja sih, Pak. oh yang data master budget dikasih Pak Rizky itu ya, Iya, kayaknya itu itu budget udah yang kita kurang ubah. relevan karena kalau nggak salah itu data 6 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Oh, Maksud saya mungkin bisa diperbaiki di harga per meter bangunannya. oke, Kalau Pak. di grup satunya saya lihat itu per meter dia 7 juta. Lokasinya di Setiabudi. Itu catatan mohon diperbaiki harganya. Ya mungkin dari saya itu aja sih udah cukup. Gali nih nggak ikut presentasi Gali. Tadinya saya mau master budget, Pak. Terus Nah, eh, kemarin kan saya belum terlalu ngerti Pak, master oh budget. ya. Terus juga tadi HP kan tadi sempat latihan Zoom. HP Mm-mm. saya ini belum aktif, jadinya saya nggak ikut latihan, nggak kayak. Oh ya. Sama tugasnya Gali ya. Gali nih belum sama sekali. Maksud saya untuk Udah tugasnya Pak, bisa dibuat udah saya review. upload. Oh, udah diupload. Iya udah di upload Oh iya nanti saya cek. ya Pak. Ya mungkin dari saya itu aja ya. Mohon catatannya ntar diperbaiki dan diupload ulang lagi ya teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih atas presentasinya. Sangat bagus dan sangat jelas. Dari saya cukup mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak. warahmatullahi Itu wabarakatuh. Ridho. Wabarakatuh. Ya, Terima saya kasih, stop ya Pak. Terima record ya. kasih Pak. Yuk, Masih ya Pak. sama-sama. Oh, Rido, Ya, mau tanya Pak. ah, Jadi buat apa yang masuk di file apa apa itu? drive pribadi itu Ah, kan PPT. Nah, itu ya, PPT-nya isinya itu PPT aja tuh kayak render gambar kerja gitu, Pak. Soalnya kan tadi saya pisah-pisah itu, Pak. kayak gitu nggak apa-apa sih. Oh, Aku bisa-bisa nggak apa-apa? bisa-bisa nggak masalah. Nanti itu kan datanya masuk ke Pak Rizky semua. Oh ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih ya teman-teman. Saya keluar dulu ya. Iya, Ya, Pak. Masih banyak, Pak. makasih, Pak. Itu aja Pak. Yuk. Makasih Baik, Pak. Pak.